pengambilan sumpah janji anggota panitia pengawas pemilihan umum kelurahan desa se-Kabupaten Belu untuk pemilihan serentak tahun 2024 tanggal 1 Juni 2024. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sumpah atau janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota panitia pengawas pemilihan umum kelurahan desa se-Kabupaten Belu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan serentak 2024, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Semoga Tuhan menolong saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Baik, pertama profisiat untuk 81 anggota panitia pengawas pemilihan kelurahan dan desa se-Kabupaten Belu yang baru saya dilantik. Sekali lagi untuk kesekian kalinya saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman dari Bawaslu dan KPU Kabupaten Belu, baik yang sebelumnya maupun yang sekarang, karena saya lihat orang-orang di sana sangat berkualitas, terutama Ketua Bawaslu. Bahkan di dalam pikiran saya, kalau tidak jadi Ketua Bawaslu harusnya ikut calon Bupati Belu. Ini saya ngomong dari hati saya, karena kita sebenarnya di Kabupaten Belu ini membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas seperti tadi. Tadi yang disampaikan, kita melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada kita secara terukur. Selesaikan masalah, pencegahan masalah di titik paling rendah di desa kelurahan, diselesaikan dengan baik di sana. Kalau ada potensi pelanggaran
selesaikan di sana dengan baik-baik. Ada mekanisme, ada berbagai prosedur tetap protap untuk penyelesaian berbagai hal di lapangan yang sudah kita sepakati. Oleh karena itu saya sepakat atau saya setuju bahwa kompetensi hukum, kompetensi teknis, ya, ini kita harus miliki dan kita pelajari dengan baik supaya dalam pelaksanaannya kita menjadi baik. Saya di dalam pemerintahan juga saya mengingatkan berkali-kali, jangan sampai kita menang dengan mengorbankan orang lain. Jangan sampai kita menang dengan mengorbankan sistem yang sudah kita tata. Terutama pada ASN berjuang sampai mengorbankan karier dan rumah tangga dan hidupmu untuk orang lain. Ya. Dan itu terjadi. Oleh karena itu kita ingatkan sebagai pemimpin daerah hari ini yang kita berdiri di sini untuk dipercayakan orang untuk memimpin Kabupaten Belu ini. Mari kita lakukan pelaksanaan pemilu ini secara bermartabat. Karena itu tadi disampaikan bahwa semua pakai kain semua, dan kita berjuang untuk Kabupaten Belu yang lebih baik lagi ke depan dalam segala tatanan. Dan hari ini karena kita bicara tentang pemilu, oleh karena itu kita lakukan ini pemilu dengan sebaik-baiknya. Pemilu ini salah satu proses demokrasi tahunan yang biasa-biasa saja. Ya, tetapi karena di sana ada pemilihan pemimpin Belu yang akan bertanggung jawab untuk bekerja untuk Kabupaten Belu, yang dipilih dari 228.000 orang di Kabupaten Belu ini untuk memimpin Kabupaten Belu ini, sehingga dia menjadi perhatian dari seluruh warga Kabupaten Belu di sini ataupun di mana saja. Ya, oleh karena itu sekali lagi di pundak kita, KPU, Bawaslu, dan seluruh komponen yang terkait di dalam sana, mari kita laksanakan ini dengan sebaik-baiknya, terukur. Dan tentu saja seperti tadi yang sudah disampaikan, 22 kabupaten kota ini pada saat kami rapat persiapan pemilu di provinsi, gubernur pun sampai bingung karena ada kabupaten yang hanya punya sisa uang 300 juta saja, padahal uang yang harus disiapkan kita punya 38 miliar. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah Kabupaten Belu sudah menyiapkan jauh hari. Kita termasuk satu dari 10 Kabupaten Belu yang pada saat itu menyatakan bahwa kita sudah siap anggaran. Dan puji Tuhan, pada hari-hari ini kita sudah menyelesaikan seluruh proses administrasi, tinggal pencairannya juga. Mungkin Pak Daniel pun juga kemarin saya lihat sudah di sana, perintah mengeluarkan uang, bupati sudah tanda tangan semua untuk menyelesaikan seluruhnya. Ya, oleh karena itu sejak awal kita tegakkan aturan. Saya lihat tadi anak-anak muda hebat sekali. Dari yang 81 ini yang sudah pengalaman 5 tahun lalu atau yang baru lalu pemilihan, berapa orang? Coba angkat tangan. Iya, sekitar 30%, turun kembali. Artinya mereka ini dipercaya, yang terpilih kembali dan punya pengalaman untuk itu. Dan saya tadi walaupun bilang ini di dalam ruangan agak lemas-lemas sedikit, mungkin tadi pagi persiapan untuk latihan ini mungkin menyita tenaga, tetapi ini yang kecil-kecil orang ini percaya sama saya. Calon orang ini lihat Bawaslu datang orang gemetaran, apalagi bikin kesalahan. Ya. Tapi yang kita tahu ini hari, apalagi datang sudah undang-undang dan macam-macam. Kita tidak hafal undang-undang dulu. Ya. Jadi pakai strategi PNH itu. Pak, ini undang-undang 7 2017 tidak bisa, Pak. Pindah tempat kita atau berhenti kampanye. Kita harus pindah naik. Kami dulu di mana kampanye, di mana Bawaslu ada di sini. Ya. Jadi hari-hari lain kalau masalah kadang-kadang kita tidak tahu juga aturannya. Ya. Oleh karena itu kita di sini mempersiapkan dan baca aturan. Saya jauh-jauh hari saya membaca aturan baik-baik supaya jangan kita bikin salah, meminimalisir. Ya, jadi pengawasan itu berlaku umum dan berlaku untuk semua. Keadilan peraturan itu berlaku untuk semua. Bumi boleh gonjang-ganjing, calon bupati boleh 10 orang, 20 orang, tetapi negara kesatuan Indonesia, persatuan masyarakat Kabupaten Belu harus tetap dijaga. Caranya bagaimana? Lakukan pekerjaan ini sebaik-baiknya. Kita kampanye dengan cara yang bermoral, bermartabat, ya. Kita himbau, jaga, sosialisasi kepada masyarakat. Orang-orang di desa saya kunjungan kerja, saya lihat mereka sangat tulus, ya.
Oleh karena itu, kembali lagi, sosialisasi bukan kepada masyarakat saja, kepada yang ikut berkontestasi, calon-calon yang banyak ini juga harus paham aturan. Timnya juga kami perlu dikasih tahu juga aturan-aturan mana yang boleh dan tidak boleh, dan pasti pada saatnya proses ini akan sampai ke sana. Silakan panggil, kami harus hadir. Yang harus hadir itu calon bupati dan wakil bupati dahulu datang di sini, ya, karena kadang-kadang pemimpin atau calon pemimpin mungkin perintah lain, tim bikin lain, dan seterusnya. Jadi aturan itu harus sama frekuensinya dan paham aturan semua. Selebihnya kalau dia melenceng, tegakkan aturan itu. Saya kira itu hal-hal mendasar saja yang harus kita pahami dan kita ikuti. Oleh karena itu hari ini sekali lagi dengan dilantiknya panitia pengawas desa dan kelurahan ini sudah melengkapi seluruh struktur yang ada di sini. Dan mari kita bergandengan tangan, kita melaksanakan pemilu secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, berkualitas, jujur, adil, untuk memilih pemimpin di Kabupaten Belu ini yang bisa melaksanakan atau bisa bekerja untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Belu ini. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan hari ini. Semoga Tuhan memberkati usaha kita semua. Semoga kita semua bekerja dengan baik dan kita menyongsong 27 November dengan sukacita dan dengan kegembiraan melaksanakan pemilihan umum dan menghasilkan pemimpin untuk Kabupaten Belu. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bupati Belu yang telah menyampaikan sambutan pada